Tes tes. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit mengenai laptopnya. Gak tahu tiba-tiba hang laptopnya. Di sini saya mungkin merupakan perwakilan kedua dari anak-anak SMK se-Indonesia yang mengikuti acara Mikrotik User Meeting untuk menampilkan presentasi. Di sini saya akan membahas sebuah materi di mana materi saya itu adalah cara membuat 2 radius server hotspot dalam satu router Mikrotik. Kita langsung ke perkenalan aja. Di sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Irfan Divizianka. Saya biasa dipanggil Irfan, Divi atau Zianka, atau teman-teman sekelas saya itu biasa manggil saya Pandip karena singkatan dari Irfan Divi. Kemudian untuk status saya sekarang udah pasti saya itu masih jomblo. Saya masih kelas 12 di sekolah SMK 1 Kota Bekasi. Kemudian untuk sertifikasi Mikrotik saya sudah punya 2, yaitu MTCNA dan MTCRE. Di sini ada kontak HP saya. Kalau misalkan setelah saya presentasi nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa dilihat di layar. Itu ada kontak HP dan email saya. Oke, cukup mungkin untuk perkenalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil sekolah saya. Ini profil sekolah tercinta saya, SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Di mana sekolah saya ini beralamat di Jalan Bintara 8. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Nomor 2 seharusnya Bintara Bekasi Barat dengan kode pos 17134. Karena ini materi sebelum revisi yang ada di laptop saya. Karena laptop saya ngehang, jadi ini masih revisi yang agak lama. Ada beberapa program keahlian juga, diantaranya ada teknik kendaraan ringan, kemudian RPL, TKJ, teknik permesinan, ada juga teknik pengelasan, multimedia, tata busana, dan akuntansi. Kemudian alhamdulillah sekolah saya itu sudah menjadi Mikrotik Academy pada tahun 2014 berkat 2 guru terhebat saya, Bu Nikmah Daulay dan Pak Supriyadi. Oke, tepuk tangan. Jadi sekolah saya alhamdulillah sudah menjadi Mikrotik Academy sejak 2 tahun yang lalu. Jadi sudah 2 tahun sekolah saya menjadi Mikrotik Academy. Di sini ada foto Mikrotik Academy angkatan pertama di sekolah saya. Di situ ada kakak kelas saya 2 tahun yang lalu. Di situ juga ada guru terhebat saya, Pak Supriyadi dan Bu Nikmah, di mana yang lulus sertifikasi pertama kali itu ada 14 orang totalnya. Mungkin itu cukup sampai situ saja untuk perkenalan mengenai profil sekolah. Karena saya merupakan alumni dari Pesantren Networkers, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai apa sih Pesantren Networkers itu. Jadi Pesantren Networkers itu merupakan program dari IDN, di mana program ini dibuat oleh Pak Deddy Gunawan selaku CEO dari IDN juga. Dan awalnya program ini dibentuk untuk anak-anak yang kurang mampu, yang ingin belajar jaringan. Kemudian pada tahun lalu, kebetulan Pesantren Networkers ini membuka untuk yang magang. Jadi saya merupakan angkatan kedua untuk program Pesantren Networkers yang magang. Di mana pada program ini itu terdapat beberapa program, di antaranya itu kita belajar jaringan di sana, kemudian kita belajar untuk mengajar, kemudian kita juga diajarkan untuk berkarya dari hasil sesuatu yang kita hasilkan, kemudian kita juga belajar bahasa di sana. Jadi belajar bahasanya itu ada bahasa Arab dan bahasa Inggris di sana. Kemudian mohon maaf di sini fontnya karena tidak ada, jadi berbeda font, jadi berantakan presentasinya.
Di sini ada foto dari teman-teman pesantren networkers, di mana di foto sebelah kiri itu merupakan foto bersama guru-guru SMK se-Indonesia pada acara training guru waktu itu. Di situ ada foto saya bersama teman-teman saya dari pesantren networkers. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada foto kami setelah sholat asar waktu itu, yang tempatnya di Jonggol. Kami jalan-jalan di daerah sekitar situ. Terlihat mukanya di situ banyak yang belum mandi karena kami pada angkatan saya dengan Mas Fajar itu punya slogan yaitu pray, config, eat, sleep, dan not take a bed. Jadi di sana kami jujur karena saking seringnya untuk konfigurasi, karena saking semangatnya untuk konfigurasi kita sampai lupa mandi. Di sini ada contoh aktivitas pesantren networkers juga, diantaranya di situ ada foto Superlab, di mana Superlab itu merupakan hasil karya dari pesantren networkers, angkatan saya. Kemudian di foto yang tengah itu ada proses belajar di Gubuk Suci namanya. Kemudian di foto sebelahnya itu ada foto training guru SMK se-Indonesia, di mana yang mengajar itu merupakan teman-teman dari pesantren networkers. Untuk agenda yang akan saya bawakan pada materi saya ini, itu pertama akan membahas mengenai pengertian dari radius, kemudian akan membahas juga mengenai konsep dari pembuatannya beserta topologi, kemudian ada konfigurasinya juga beserta dengan hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai radius. Jadi radius itu merupakan sebuah protokol keamanan di mana untuk proses komunikasinya itu menggunakan yang namanya 3A, yaitu authentication, authorization, dan accounting secara terpusat untuk mengakses suatu jaringan. Jadi kalau misalkan ada klien ingin terhubung ke radius servernya, itu dia harus melakukan atau melalui 3 proses ini. Kemudian radius juga menggunakan metode client server untuk dalam konsep jaringannya. Kemudian radius juga itu running di application layer dengan menggunakan protokol TCP dan UDP. Di sini juga ada contoh paket flow dari authentication dan authorization, di mana pada paket flow ini dia menjelaskan skema dari proses koneksi antara klien dengan radio servernya. Di proses yang pertama itu ada yang namanya client request dari klien menuju ke radio servernya. Jadi kalau misalkan usernya mau terhubung ke radio servernya, itu dia harus melakukan request terlebih dahulu. Kemudian di proses yang kedua itu ada proses di mana radio server memberi kebijakan terhadap usernya. Kebijakan ini itu berisikan mengenai diterimanya atau ditolaknya suatu user tersebut. Jadi dilihat terlebih dahulu, jika kliennya itu melakukan request dan hasilnya match, maka radio server akan memberikan hak akses untuk si kliennya. Jika tidak match, maka radio server akan memberikan hak akses, yaitu reject, menolak. Kemudian di sini ada challenge juga. Challenge ini dia itu menjelaskan mengenai contoh dari pengubahan password ketika si usernya sudah terhubung ke radio servernya. Itu contoh paket flow dari authentication dan authorization. Kemudian di sini juga ada paket flow accounting, di mana paket flow ini digunakan untuk menelusuri tindakan yang dilakukan usernya terhadap radio server. Jadi accounting ini dia yang menangani penjumlahan atau melihat lamanya resource dari si klien menuju ke radio servernya jika sudah terhubung. Kemudian di sini ada pengertian dari authentication. Jadi authentication itu bisa dibilang sebagai siapakah user yang boleh terkoneksi ke radio servernya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian authentication itu. Authentication itu merupakan sebuah metode di mana user yang akan terhubung ke radio server itu menggunakan verifikasi berdasarkan username dan passwordnya. Di mana username dan passwordnya ini menjadi salah satu syarat utama dalam proses autentikasi untuk terhubung ke radio servernya. Kemudian di sini saya ambil contoh ilustrasi karena saya jomblo, kemudian kerjaan
malam minggu saya itu cuma main game, jadi lebih gampangnya untuk proses ilustrasinya itu kita menggunakan akun Steam karena saya sering main game. Di sini ada contoh ilustrasi dari akun Steam saya, di mana agar saya terhubung ke Steam saya itu saya harus melakukan yang namanya proses pengisian pada akun name atau username beserta dengan passwordnya. Jadi kalau misalkan saya sudah mengisikan parameter ini, otomatis kalau misalkan match, maka klien saya atau saya akan bisa terhubung ke Steam-nya. Itu contoh ilustrasi mengenai authentication. Kemudian di sini ada pengertian authorization. Jadi authorization itu bisa dibilang apa sih service yang boleh diperbolehkan oleh radio server terhadap kliennya? Itu contoh pengertiannya. Jadi di sini saya ambil ilustrasi menggunakan akun Steam juga. Karena di akun Steam saya itu hanya terdapat game Dota, jadi saya hanya bisa bermain Dota. Kemudian di sini ada accounting. Accounting itu berisikan apa sih yang dilakukan user selama terkoneksi ke radio server. Jadi dia menelusuri tindakan user. Lamanya resource yang diakses juga itu atau tugas dari accounting. Untuk konsepnya di sini saya akan menjelaskan apa sih terkait dengan konfigurasi yang harus dibuat untuk membangun radio server. Di sini yang pertama itu kita harus setting yang namanya IP address tentunya. Karena nanti salah satu IP address ini akan digunakan sebagai gateway dari masing-masing network yang berbeda LAN. Kemudian kita setting internet juga. Jadi dengan ilustrasi si klien agar bisa terkoneksi ke internet. Kemudian kita setting radius dan hotspot server, di mana nanti parameter ini akan berguna sekali dalam pembuatan radio server dan akan berguna sekali untuk hotspot dari kliennya. Dan kita juga ada setting user manager nantinya. Jadi si user manager ini dia digunakan untuk network access servernya yang menangani segala pembuatan user beserta dengan passwordnya. Nanti kita akan menggunakan user manager. Kemudian di sini ada topologi. Di topologi ini kita punya sebuah router RB. Saya di sini menggunakan RB951 yang digunakan sebagai router untuk membuat radio server beserta dengan hotspotnya. Kemudian di sini saya ada dua klien, di mana di masing-masing klien itu terhubung ke berbeda LAN. Di sini ada klien yang terhubung ke LAN 1 dengan gateway yaitu interface Ether 3 yang ber-IP address 192.168.95.2. Kemudian di sini ada Ether 4 juga yang nantinya digunakan sebagai gateway dari klien yang terhubung ke LAN 2. Dan di sini juga ada user manager. Jadi user manager ini yang nantinya akan menangani proses authentication, authorization, dan accounting untuk klien yang akan terhubung ke radio servernya. Itu penjelasan sedikit mengenai topologinya. Ini penjelasan konsep sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk konfigurasi. Jadi untuk konfigurasi kita menggunakan beberapa parameter. Di antaranya itu kita menyiapkan nama user, di mana nama-nama user ini itu berbeda dari tiap-tiap LAN yang terhubung ke networknya. Di sini saya kasih ada user 2 dan user 3. Kemudian terhubung ke masing-masing server radius yang diberi nama local IP untuk user 2. Kemudian untuk user 3 kita menggunakan server radiusnya dengan nama local IP 2. Dengan nama profile yaitu LAN 1 dan LAN 2 dan nama routernya kita samakan berdasarkan server radiusnya yaitu local IP dan local IP 2. Dan di sini juga ada konfigurasi mengenai IP address, di mana IP address ini nantinya digunakan sebagai gateway dari masing-masing klien yang terhubung ke berbeda LAN. Di sini ada IP address
952 di mana IP address ini nantinya digunakan sebagai gateway dari user 2. Kemudian ada IP address 192.168.962 di mana IP address ini nanti digunakan sebagai gateway dari user 3. Kemudian untuk konfigurasinya, sebentar saya akan mendemokannya langsung menggunakan router board. Oh, oke. Sebentar, oke. Kita masuk menggunakan MAC address saja. Di close, sorry. Grogi. Ya, jadi untuk konfigurasinya yang pertama itu kita setting di bagian IP hotspot. Di sini kita coba setting di bagian server profile. Di mana nanti pada server profile ini kita menggunakan parameter yang namanya use radius, karena di sini materi yang saya bawakan itu menggunakan radius, maka pada parameter use radius itu kita centang. Kemudian pada parameter default domain itu diisikan dari nama server radiusnya, yaitu local IP untuk LAN 1. Kemudian untuk LAN 2 itu sama, kita mengaktifkan parameter use radius juga dengan nama default domainnya untuk LAN 2 yaitu local IP 2. Itu proses konfigurasi yang pertama harus kita lakukan pada bagian hotspot server profile. Kemudian kita beralih ke menu server, di mana menu server ini nantinya digunakan sebagai server hotspotnya. Di sini ada parameter name, interface, dan profile, di mana parameter ini yang nantinya digunakan untuk membangun hotspot servernya. Di sini saya isikan untuk name, saya isikan server 1 karena digunakan untuk server dari LAN 1. Kemudian untuk interface-nya saya isikan Ether 3 karena Ether 3 di sini bertugas sebagai gateway dari LAN 1. Dengan profilnya saya pilih di sini default. Kemudian untuk server 2-nya itu saya isikan dengan nama server 2 dan interface-nya saya arahkan ke interface Ether 4 karena interface ini digunakan sebagai gateway untuk LAN 2. Dan untuk profilnya saya bedakan tentunya dari LAN 1 dan LAN 2 itu diisikan profil di LAN 2-nya itu server 2. Kemudian setelah itu kita membuat radiusnya, di mana pada radius ini itu kita konfigurasi beberapa parameter. Karena di sini koneksi klien menuju radius servernya menggunakan LAN, maka di sini pada parameter service saya isikan hotspot dan login. Kalau misalkan connect-nya via wireless, jadi pada service itu kita isikan wireless dan DHCP. Kemudian pada domain saya isikan sama seperti
server profilnya hotspot, lokal IP untuk LAN 1 dan addressnya yaitu address dari IP Ether 3 dengan secretnya yang kita tentukan tentunya. Kemudian untuk LAN 2-nya itu sama parameter yang diisikan yaitu hotspot dan loginnya saja. Kemudian pada domainnya saya bedakan tentunya dari LAN 1 dan LAN 2. Di sini saya beri nama domain lokal IP 2 dengan IP address-nya IP address berbeda yaitu interface Ether 4 dengan password yang saya tentukan. Kemudian ada satu konfigurasi lagi. Itu pada bagian user manajernya. Sebentar, saya bukakan dulu. Sebentar. Aduh. Waktu hampir habis. Oh ya, sebentar Pak. Oke, kayaknya mohon maaf deh untuk konfigurasi user manajernya itu tidak bisa ditampilkan. Jadi untuk melihat konfigurasinya itu ada di PPT-nya, nanti bisa dilihat. Kemudian nanti hasilnya di sini ada konfigurasinya, nanti bisa dilihat. Di sini contoh pembuatan user manajernya, konfigurasinya. Kemudian di sini ada hasil contoh login hotspotnya untuk klien 1 dan klien 2 di mana nanti tiap-tiap kliennya akan terhubung dan akan mendapatkan alokasi IP untuk terhubung ke internet. Mohon maaf waktunya sudah habis. Oke. Ya. Mohon maaf para peserta umum dikarenakan memang waktunya sudah habis karena tadi sempat terjadi beberapa kendala teknis. Untuk pertanyaan selanjutnya pada sesi milik Mas Irfan Divisiankan mungkin dapat berhubungan langsung dengan Mas Divi ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Irfan Divisianka. Dan untuk selanjutnya kami mohon mempersiapkan diri Mas Didit Kusuma Diarja yang akan menyampaikan topik Fools Your Enemy with Mikrotik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik,
untuk peserta umum yang ingin melakukan ibadah sholat Jumat, ini ada lokasinya. Lokasi ibadah sholat Jumat.